Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu lagi di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, mohon simak video ini hingga akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Dalam berkehidupan sehari-hari, kita kerap kali mendapati hewan kecil yang mengganggu dan tak jarang kita pun membunuhnya. Karena alasan yang tidak jelas bahkan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tahukah Anda, dalam Islam ada sekian banyak binatang yang boleh dibunuh serta terdapat pula berbagai binatang yang haram untuk dibunuh. Jadi tidak semua hewan kecil boleh dibunuh, walaupun populasinya tidak terbatas. Terkait haramnya membunuh beberapa binatang itu mempunyai dasar baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Tiap-tiap dari binatang yang haram dibunuh itu pasti mempunyai alasan. Maka sebagai umat Islam telah sepantasnya kita perlu mentaati tentang itu. Berikut ini adalah 5 binatang yang haram untuk dibunuh di dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah semut. Semut jadi salah satu binatang yang dipercayai selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang kecil tersebut juga merupakan bala tentara Allah yang terbanyak. Semut sebagai salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam agama Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seekor semut sempat menggigit salah seorang nabi. Kemudian nabi itu menyuruh seseorang untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepadanya, apakah cuma sebab seekor semut menggigitmu, lalu kalian berbasmi satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kadang kita sendiri sering lupa untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita malah membunuh semut yang sejatinya senantiasa melakukan ibadah yang sering kita lupakan, yaitu zikrullah dengan bertasbih. Maka dari itu, marilah kita bertaubat dan memohon ampunan apabila kita sering melakukannya. Kemudian yang kedua, yaitu laba-laba. Dalam sejarah kisah Nabi, laba-laba dipandang sebagai binatang juru selamat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikala ia dikejar oleh kalangan Quraisy yang hendak membunuh beliau. Diketahui jika dikala itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalam gua dan kalangan kafir Quraisy hampir saja menemukan beliau. Tetapi berkat terdapatnya sarang laba-laba sehingga kaum kafir Quraisy beranggapan jika di dalam gua itu tidak mungkin terdapat orang di dalamnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kala itu berada di dalam gua Syur yang ditemani sahabat sejatinya yaitu Abu Bakar. Mereka bersembunyi dari banyak orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu kemudian mendatangi mulut gua guna memastikan
Apakah betul Nabi Muhammad serta Abu Bakar terdapat di dalamnya? Tetapi apa yang mereka dapati, terdapat sarang laba-laba yang masih utuh sempurna. Serta di situ mereka pula mendapatkan 2 ekor burung merpati. Maka mereka amat percaya bahwa di dalam gua tersebut tidak ada orang. Merujuk pada kisah tersebut, sehingga Islam memutuskan kalau tindakan membunuh laba-laba menjadi sesuatu perihal yang tidak dimaafkan atau diharamkan. Maka dari itu, apabila kalian pernah membunuhnya, maka bertaubatlah. Kemudian yang ketiga, yaitu lebah. Lebah adalah salah satu binatang yang istimewa di dalam Islam. Apalagi secara harfiah lebah digunakan sebagai nama dari salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah An-Nahl. Terselip banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan lebah. Salah satunya yaitu lebah selalu memakan sesuatu yang halalan thayyibah, rezeki yang baik serta halal. Dan perhatikan apa yang dihasilkan, penuh keberkahan yaitu madu yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Mayoritas ulama mengatakan hukum membunuh lebah selepel dengan semut. Dengan landasan itu, pantangan membunuhnya serta pantangan menyantapnya. Namun para ulama menerangkan jika larangan membunuh lebah sebab menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian yang keempat, yaitu katak. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah keamanan bagi katak, jangan dibunuh karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Robnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkanlah bagi katak. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air." Hadis riwayat Abu Said As-Sami Ibrahim bil Abi Ablah dan Abban bin Soleh. Kemudian yang kelima, yaitu burung hudhud. Burung hudhud merupakan salah satu binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Burung ini amat terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman karena menjadi utusan yang mengantarkan pesan Nabi Sulaiman pada Ratu Bilqis. Keistimewaan burung tersebut menyebabkan binatang yang satu ini haram untuk dibunuh. Sesuai dengan ketentuan Islam, membunuh hewan yang tidak bersalah jelas tidak dapat dibenarkan. Kita boleh membunuh hewan jika keberadaannya akan mengganggu keselamatan. Maka dari itu, mulailah hari ini untuk berhati-hati dalam bertindak, walaupun itu hanya membunuh hewan kecil sekalipun. Karena segala sesuatu ciptaan Allah ada tujuan dan hikmah di dalamnya untuk kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.